Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. 11 materi tafsir basmalah ismi. Kata berikutnya di dalam basmalah setelah huruf ba adalah ismi. Artinya adalah nama. Sehingga bismi berarti satu, meminta tolong dengan nama Allah yang artinya bertawasul dengan nama Allah. Dua, menyertai dengan nama Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan jar dan majrur dalam kata bismi dengan nama berkaitan dengan kata yang tidak ditampakkan dalam kalimat berupa fi'il muakhar atau kata kerja yang diakhirkan, yang sesuai dengan konteksnya, sehingga membaca basmalah di awal tulisan berarti dengan nama Allah aku menulis, atau dengan nama Allah aku menyusun tulisan. Faidah muakhar atau di akhir kalimat adalah yang pertama untuk tabarruk atau mencari berkah dengan memulai mengucap bismillah atau menyebut nama Allah. Kedua, faidah muakhar adalah untuk membatasi. Sebab mendahulukan muta'alliq atau yang bergantung kepada mahzuf menunjukkan pembatasan. Ismi artinya adalah nama dan ditulis menggunakan alif sebagaimana contoh penulisan yang ada pada surat Al-Alaq ayat ke-1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada kata bismi itu ditambahkan alif setelah huruf ba. Tetapi dalam penulisan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, ditulis tanpa alif, yaitu bismillah. Huruf ba-nya tanpa alif, ba, sin, dan mim. Para ulama menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut. Yang pertama Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan penulisan bismi tanpa alif adalah karena pertimbangan kepraktisan semata-mata. Mengingat kalimat ini sering ditulis dan diucapkan sehingga untuk mempersingkat tulisan, ia ditulis tanpa alif. Yang kedua ada Ajarkasi yang menguraikan bahwa tata cara penulisan Al-Quran mengandung rahasia-rahasia tertentu. Dalam hal menghilangkan huruf alif pada tulisan satu kata dalam Al-Quran, ada suatu kaidah yang mengemukakan bahwa penanggalan huruf alif atau penghilangan huruf alif itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian katanya yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kata Allah dan juga Ar-Rahman pada basmalah tidak dapat terjangkau hakikatnya. Kedua kata tersebut tidak dapat digunakan kecuali untuk menunjuk Tuhan yang Maha Esa. Kata bismi yang dirangkaikan dengan Allah dan Ar-Rahman bermaksud mengisyaratkan hal itu. Atas dasar itu pula, kata bismi pada surat Iqra ditulis dengan menggunakan huruf alif. Karena di sana yang dikemukakan adalah yang disifati Rob, pemelihara. Sedangkan pemeliharaan Tuhan cukup jelas terlihat pada seluruh hamba-hambanya. Ulama yang ketiga yaitu Rasyad Khalaf. Rasyad Khalaf berpendapat bahwa ditanggalkannya huruf alif pada basmalah adalah agar jumlah huruf ayat ini menjadi 19 huruf, bukan 20 huruf. Hal ini karena angka 19 mempunyai rahasia yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata isim artinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim mempunyai jumlah yang dapat dibagi habis oleh angka 19 itu. Seperti kata isim dalam Al-Quran terulang sejumlah 19 kali. Dibagi 19 maka akan habis. Kata Allah terulang 2698 kali. Dan ketika dibagi dengan 19 akan habis yang hasilnya 142. Kata Ar-Rahman terulang sebanyak 57 kali.
Sehingga ketika dibagi 19 menjadi 3. Dan kata Ar-Rahim terulang sebanyak 114 kali, sehingga ketika dibagi 19 menghasilkan angka 6. Seandainya kata Bismi ditulis dengan alif, maka perkalian-perkalian di atas tidak akan terjadi. Ini merupakan salah satu kunci yang menjamin keautentikan Al-Quran hingga akhir zaman. Karena jika terjadi perubahan kata, maka pastilah jumlah kata dan huruf-hurufnya tidak akan seimbang. Ismi artinya nama untuk manusia, nama untuk binatang, nama untuk benda dan yang lainnya. Musamman artinya yang dinamai, baik itu manusia, binatang, benda, atau yang lainnya. Hubungan antara nama dan yang dinamainya kadang cocok dengan kenyataan, namun kadang juga tidak cocok. Seperti contoh, ada seseorang yang bernama Slamet, tapi kenyataannya mengalami kecelakaan mobil. Atau ada orang yang bernama Hidayah, namun kenyataannya tidak pernah melakukan sholat. Berbeda dengan nama manusia, nama atau sifat-sifat Allah pasti cocok dengan kenyataannya. Apabila Allah memiliki nama Ar-Rahman atau Ar-Rahim, maka sudah pasti dalam kenyataannya Allah adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Begitupun dengan nama-nama Allah yang lainnya, yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.